Buongiorno a tutti. Kembali lagi bersama saya Serama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Di video kali ini, aku akan reaction untuk pertama kalinya grup yang, to be honest, aku nggak terlalu follow. Dan jujur aku harus ngafalin dulu membernya sebelum kita shoot video ini. Victon. Bahkan aku nggak tahu aku itu ngomongnya bener apa enggak. Victon. I think Victon, right? Ya. Yeah. Yang judulnya What I Said. Ini comeback terbaru mereka. Dan aku juga bukannya completely nggak tahu. Aku tahu Hanse. Karena dia stylenya oke. Jadi aku sering kayak lihat di explore pageku gitu. Muncul dia. Dan tadi aku ngafalin, gimana kalau kita langsung coba aja. Aku hafal apa enggak, dan ini nggak ada prompter, nggak ada apa ya. Pokoknya aku ini dari bener-bener memoriku ya, oke. 1, 2, 3. Ada Sungsik, Sungwoo, ada Byungchan, ada Subin, Sejun, Hochan, Hanse. Aku tahu itu benar, cuma pelafalannya pasti salah. Oke. Tapi you get it right ya, you get it lah. Oke. And wait, sebelum kita masuk reactionnya, jangan lupa kalian untuk like, untuk subscribe, dan notifikasi bell buttonnya dipencet biar selalu dapat update dari YouTube channel kita. Let's go to the reaction. Kaja. Oke, let's go. Let's Sungwoo. Right? He's gone. He's there. Okay. What is that sound yang di nadanya itu kayak Hanse? That's a leather jacket, I think, atau vinyl. I know he can rap. Byungchan. Subin. Okay. Looknya baik banget sih, jujur. Sejun. Ooh, what is that? Sungsik. Wait, I like it like that. Cardi B, right? Tapi Cardi B juga nge-sample sih kan itu live-nya. Okay. That's Chan. Kayak semuanya aku udah ngomong sih membernya. I'm proud. Okay. I like that pants. I love ini festive, kayak hampir kayak Latin gak sih, atau kayak reggaeton, I don't know. Aku suka nadanya deh. This trumpet instrument, whatever it is. Byungchan. I thought it's gonna go high.
Dia turtleneck bib by the way. Ini pakai sumsik. Wow. Oh, endingnya sampai situ. Ini juga ya, unik juga, kayak nggak ada eksplosif gitu loh climaxnya. Tapi ini sih, initial reaction, the trumpet instrument, whatever it is, itu prominent banget sih, dan kayak terngiang-ngiang gitu di otakku. Oke, dan tadi kayak sempat ada sedikit kemiripan sama I Like It Like That-nya si Cardi B, yang Cardi B juga sample, tapi aku lupa dia nge-sample dari siapa bagian itu. Dan fashionnya honestly, ini banyak sih look-nya yang aku harus cari, dan kayaknya ini banyak simbolisme juga dengan the chest, catur-catur gitu ya. Terus tadi mereka kayak ada di hall yang ada kuda-kudanya. So far it's a very catchy dan nge-hook musiknya, at least buat aku. Yeah, can't wait to analyze this. Hi guys, I'm back dengan analisisnya. Tapi aku mau ngasih sedikit background dulu untuk grup Victon ini sebelum aku masuk ke fashion analysis ya. Jadi Victon ini merupakan grup dari Play M Entertainment dengan 7 member. Ada Han Sung-woo, ada Kang Sung-sik, terus ada Ho Chan, terus ada Im Se-jun, ada Do Han-se, ada Choi Byung-chan, dan ada Jung Soo-bin. Hahaha, paling aku lafalinnya juga salah, bet. Dan mereka officially debut pada tahun 2016. Sungwoo dan Byung-chan juga merupakan kontestan pada acara boy group survival reality show yang namanya Produce X 101. Kalau misalkan kalian penyuka K-pop, pasti kalian tahu acara ini ya. Sayangnya Byung-chan harus keluar di pertengahan acara dikarenakan masalah kesehatan. Akhirnya dia keluar secara permanen. Sungwoo pun meneruskan perjalanannya sendiri, dan actually dia itu jadi juara ketiga pada acara tersebut, yang memastikan tempat dia menjadi salah satu member di grup X1, which is the group yang hasil dari acara Produce X 101 itu. Sayangnya grup ini nggak berlangsung lama dikarenakan ada skandal, kontroversi, manipulasi voting yang kalian bisa Google sendiri, dan kalaupun kalian tahu acara ini pasti kalian ngikutin sih beritanya ini gitu. Sungwoo pun meneruskan kegiatan promosi bersama grup Victon dan 6 member lainnya. What I Said merupakan comeback terbaru dari mereka yang tadi udah kita tonton bareng, dan di lagu ini itu menjelaskan tentang semangat dan passion dari member Victon dalam meraih mimpi-mimpi dan goals mereka. Dan di sini itu mereka juga mau ngasih tahu ke kita kalau misalkan mereka tuh rela untuk all in gitu ya, untuk ngasih segalanya yang mereka punya untuk meraih mimpi-mimpi mereka tersebut. Makanya di liriknya atau di lagu ini kan mereka tuh kayak ngomong kalau what they say it's like a prophecy that came true. Simbolisme di MV ini tuh juga banyak, tapi nanti akan aku jelasin barengan dengan fashion analysisnya karena ada beberapa hal yang menurut aku berhubungan. Di lagu ini, Latin influence itu sangat hadir ya, sangat present, dan kita bisa dengar di instrumen brassnya yang menurut aku cukup melodically itu cukup catchy dan cukup memorable, cukup ear-catching ya. Elemen hip hop dan trap beat itu juga ada, especially di bagian rap sama di bagian verse-nya. The bass, verse, sama percussion dari lagu ini emang ngasih kesan atau ngasih vibe tuh lagunya tuh sangat hype, agresif, dan juga energetic. Overall menurut aku lagunya di sini oke, it's a very nice catchy sound sih menurut aku ya. Seperti Sejun bilang di salah satu bagian di lirik dia, high on endorphin, which is true karena lagu ini it's literally a hype, aggressive song yang cocok banget kayaknya buat bikin kamu semangat gitu. Oke, kita langsung aja ke look yang pertama. Di look yang pertama ini aku sebut Princess in Black and Gold. Princess as in prince but in plural ya, bukan princess sebagai putri gitu. Di look yang pertama ini mungkin satu-satunya uniform
look matchy-matchy antara member yang kelihatan banget di MV ini, walaupun sebenarnya ada satu look lagi yang uniform, yang kayak match gitu ya antara membernya, tapi kurang kelihatan di MV itu, cuman muncul sekitar beberapa detik, which is the brown, the cream color palette look. Princess in Black and Gold ini consists of luaran-luaran warna hitam, adorned with gold jewels, embroidery, dan accessories. Yang menurut aku certainly look yang ini tuh punya kesan regal gitu ya, punya kesan majestic. Pokoknya kalau misalkan diumpamakan tuh seperti baju-bajunya pangeran pas saat-saat upacara atau ceremonials gitu. And I like this look. Menurut aku look ini punya a sense of power, a sense of authority, terus ada sense of domination juga ya di look yang ini. So it's basically a very majestic, strong look. Jadi nggak ada masalah in terms of surface design. Tapi sayangnya, menurut aku cutting sama siluetnya, it could have been explored in so many more ways. Karena although it is good, tapi konsep regal gitu ya, konsep royalty atau prince dengan styling seperti ini, it has been done so many times before ya. It has been done with multiple groups gitu ya, atau bahkan ada individu, solo, artis, cewek maupun cowok. Itu konsep seperti ini sudah sering sekali dilakukan. So it looks good, but it's nothing new and it's not exciting. Pas aku ngeliat look ini, itu aku teringat akan torero atau bullfighters, ya. Dimana pakaiannya torero, pakaian tradisional torero saat mereka di arena, di sini disebutnya, I'm sorry if I butcher this word ya, but I'm not Spanish. Traje de luces atau suit of light. Banyak kesamaan yang bisa kita lihat di baju Victon sama Traje de luces ini. Yang pertama obviously dari Latin influence yang ada di lagu Victon, dan of course torero itu akan asalnya ya merupakan kebudayaan dari negara-negara Latin seperti Spanyol, terus ada Latin Amerika, ada Portugis, gitu ya. Bahkan beberapa area di Prancis itu juga ada. Gold adornment element, terus ada embroidery, ada jewelsnya. Ini tuh elemen-elemen yang juga kita bisa temukan di baju-baju torero, specifically Matador. Di baju Victon pun juga ada. Kostum Traje de luces ini mempunyai beberapa parts. Yang pertama yang mau aku highlight itu ada montera, yang merupakan topi ya yang dipakai sama bullfighters. Topi ini menurut aku ya dari shape-nya aja itu udah bisa dijadikan hairstyle inspiration at least untuk look yang ini. Karena oftentimes bajunya oke, tapi it doesn't mean the hairstyle atau the makeup itu looks bad. No, it looks good, but it just that it's a generic beautiful K-pop boys look gitu loh. Makanya kenapa aku highlight montera ini, karena aku bayangin aja kalau misalkan the hairstyle tuh could somehow gitu ya take some inspiration, maybe some horn style hairstyle, dikasihin kayak tanduk gitu atau something, which might be a little bit too extreme for some. Tapi menurut aku in this climate tuh dibutuhkan sesuatu yang konseptual gitu loh di K-pop. Kalau misalkan mau lebih bervariasi. Dan kalau misalnya kalian lihat EXO Suho di era Obsession, itu dia rambutnya kan juga it's like this devil horns gitu kan. So if you can do it, who's stopping you? Part lainnya yaitu caketilla, merupakan sebutan untuk jaket dari torero ini ya, dengan cuttingan crop dan dipadukan dengan telegia, which is a high-waisted tight atau trousers. Dengan panjang tuh biasanya di bawah lutut, terus mereka pakaikan kaos kaki yang namanya medias. Jadi all this shape, all this cutting, all this pattern yang menarik gini ya, seperti caketilla yang crop atau telegia yang literally it's above your belly button gitu ya, hampir di bawah chest. Shape-shape ini kan menarik banget kalau misalkan dimasukin ke dalam konsep Victon ini. Dan vibe-nya itu juga udah match menurut aku. The Latin influence is there, gitu ya. Jadi aside from the animal welfare issue yang kita nggak bakal omongin di sini, menurut aku look ini bisa, it could give it more theme, more context. Kalau misalkan menurut mereka terlalu ekstrim gitu ya, mungkin bisa juga di tone down
shape-shape-nya itu kita bisa lihat dari baju-baju tradisionalnya Andalusian Man. Itu mereka baju kan juga seperti ini dengan crop high waisted gitu ya. Itu harusnya mereka bisa sih mudah gitu ngambil inspirasi yang masih matching dengan lagunya Victon. Oke, kita lanjut ke look yang kedua. Di look yang kedua ini para member again gunain berbagai macam outers ya. Warnanya di sini juga ada variasi beda dengan look yang satu tadi. And I like it. I like the color coordination di look yang ini. Menurut aku autumn color seperti ini it match well gitu ya sama mereka, dan warnanya itu juga masih punya korelasi antara satu sama lain gitu. Celana leopardnya yang dipakai sama Sungwoo dengan detail-detail kecil seperti patch, zipper atau buttons yang dipakai member-member lainnya ya, seperti Hanse, ada Byung-chan, Subin dan Sejun. Terus ada leather dan bomber jacket mereka. Itu stylingnya ini menurutku look yang ini basically itu untuk menggambarkan the badassness gitu ya, kayak the rebelness dari lagunya sendiri gitu. Tadi yang pas aku bilang di MV ini juga banyak simbolismenya, di sini bakal aku omongin. Yang pertama kita lihat di sini Hanse, di mana dia tuh lagi di dalam seperti it's like ke penjara catur hitam putih gitu ya. Dan dia ada di tengah-tengah dengan outfit yang warnanya tuh beda sendiri. Itu seperti menggambarkan kayak bravery atau confident yang ditunjukkan gitu ya. Dan di adegan yang grup, ada juga di adegannya Chan, itu mereka seperti ada di this hall of kings gitu, kayak aulanya raja-raja gitu yang ada stallion, terus ada catur-catur dan ada tiang-tiang besar gitu ya. Pokoknya mengingatkan aku akan catur di scene-scene ini. Which is kalau misalkan aku tangkep permainan catur itu kan seperti dunianya itu kan it's literally on the board gitu ya. Dan kamu sebagai player you can control it however you want. Pion-pionnya tuh pergi kemana. Jadi ini juga cocok dengan message-nya Victon di lagu What I Said ini, seperti what I want, what I said, it will come true, I will do it, gitu loh, and it will just like a prophecy, kayak gitu. Kita juga bisa lihat ada adegan Subin, di mana dia itu ada bunga warna biru di adegannya dia. Dan kalau misalnya aku telusuri, Blue Flower ini dalam pergerakan romanticism, itu stand for desire, love, dan yang aku highlight nih, yang penting banget, metaphysical striving for the infinite and unreachable gitu. Jadi dengan Subin memetik Blue Flower ini, it almost like he obtained the unreachable gitu. Dan look favoritku di look yang kedua ini punyanya Sungsik, di mana dia pakai it's like this asymmetrical crop gitu ya, high collar dengan leather pants. Dan di sini feels yang aku dapat tuh almost animated, kayak dia tuh serasa kayak villain atau orang yang in power gitu ya. Apalagi dengan asymmetrical itu somehow tuh kayak it comes into this cape, kayak long cape gitu. Dan warnanya hitam, jadi kesannya tuh sinister, mysterious gitu. Dan ini cuttingnya dan looknya apa ya, menurut aku fresh aja gitu di antara yang lainnya. Dan look yang ketiga, ini bukan group scene, ini aku mau ngomongin look-look individual dari membernya. Aku langsung ngomongin aja favorit aku ya di sini, which is looknya Sejun. Oke, dimana dia ini pakai this long brown coat, kemeja dengan what might be my favorite pieces dari the whole MV, which is his pants, gitu ya. Celananya itu is like this high waisted, white cut, buttons, detail pants. Itu menurut aku oke banget. Cuman sayangnya ini look individual ini biasanya untuk apa ya? Kayak nggak bakal dipakai untuk perform biasanya sih. Jadi kayak aku sayang aja gitu nggak ngelihat this kind of pants with this cut dipakai untuk movement, karena pasti kelihatannya bakal unik. Dan ada Sungsik di bagian bridge, dimana dia pakai, the look itself is actually quite basic ya, a gray blazer. Tapi yang catch my attention itu di setting dan backgroundnya, Sungsik itu lagi naik kayak di atas kuda gitu ya. Dan di backgroundnya itu ruangannya itu penuh spades atau sekop. Dan kalau misalnya kalian cari tahu Ace of Spades atau kartu as sekop ini ya, traditionally di deck kartu itu
it is the highest, most valued card gitu. Makanya menurut aku cocok aja. Kenapa itu sekop? Jadi di sini mereka tuh is like this, the most characters-nya gitu loh di music video ini. Ada juga satu lagi itu di sini Byung Chan di awal-awal dimana dia pakai this like graffiti color splatter blazer gitu ya. Aku jadi agak trauma karena ingat-ingat looknya aespa. Oke. Dan dia di sini kelihatan mencolok dari member lainnya karena member lain yang di sekelilingnya dia itu lagi duduk sambil ngetik dan juga pakai bajunya tuh plain aja gitu ya. I interpret this scene itu hampir sama seperti Hanse di adegan yang catur. Di sini Byung Chan itu stand out dan paling mencolok sendiri ya di antara teman-temannya yang plain. Dan aku nangkapnya karena teman-temannya itu lagi member lainnya ya, itu lagi ngetik. Itu tuh kayak rasanya tuh kayak omongannya Byung Chan tuh it's very important dan influential sehingga harus diketik, harus ada records-nya gitu. Seperti kalau misalnya di ruang sidang tuh harus ada stenografernya. Dan bajunya yang dengan color splatters-nya, tinta-tintanya itu it's like his words manifested into himself. So he become the standout one. Ngerti gak sih? Oke, jadi overall menurut aku untuk lagunya sendiri catchy dan fashionnya although in quite a loose way masih nyambung ya dengan pesan yang mau disampaikan. But I do hope the concept dan temanya sendiri itu it's more conceptual, lebih tajam, lebih spesifik. Jadi kelihatannya tuh simbolismenya tuh bisa dilihat dengan langsung, dengan jelas gitu. Jadi aku harap untuk kedepannya mereka bisa lebih explore lagi, apalagi tadi aku bilang di shape dan cuttingnya, karena menurut aku untuk boy group explore shape dan cutting itu masih lumayan jarang. Untuk surface design nggak ada masalah, they all look beautiful. So guys, Grazie per essere con noi. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan pencet tombol bel notifikasi kalau kalian mau dapat update-update lainnya dari kita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.